Dikisahkan ada seorang nenek yang kembali ke Korea. Ia akan menjual rumah dengan sejuta memori baginya. Dahulu di rumah itu, ia berjumpa dengan manusia jadi-jadian yaitu setengah serigala dan jatuh cinta. Waduh, kira-kira gimana ya ceritanya? Oke, ini dia alur cerita A Werewolf Boy. Diceritakan ada seorang gadis murung bernama Suni. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya. Sementara ayahnya sudah meninggal. Dia punya masalah paru-paru, sehingga mereka sekeluarga pindah ke rumah area pegunungan milik Jitae. Jitae adalah anak rekan bisnis ayahnya. Dia sangat arogan dan kasar, serta menyukai Suni. Ia pun berniat untuk menggait Suni sebagai istrinya kelak. Suatu malam, Suni mendengar suara aneh di gudang samping rumah. Karena adiknya tak mau menemani, Suni lalu mengecek keadaan gudang seorang diri. Ia lalu ditabrak oleh suatu sosok yang melarikan diri. Keesokan harinya, sosok itu keluar dan tampaklah seorang pemuda yang mirip kayak hewan. Ia melahap habis kentang dengan tangannya yang kotor. Diketahui, dia seumur dengan Suni dan merupakan anak korban perang. Karena itu, sang ibu mengizinkannya tinggal sementara di rumahnya, selagi pihak polisi mencarikan tempat. Tentunya hal ini sangat mengganggu Suni. Suatu ketika, Chulsu membantu Suni mengangkat tumpukan kardus dan membelanya dari Jitae. Dari sana, Suni mulai tergerak untuk melatihnya cara makan yang benar. Sejak saat itu, Chulsu mau mematuhi perintah Suni, dan Suni pun mengajarinya banyak hal, mulai dari menggosok gigi, melipat spray, hingga mengikat tali sepatu. Hari demi hari, Suni semakin akrab dengan Chulsu. Ia memotongkan rambut Chulsu dan mengelus kepalanya dengan lembut. Selain patuh, Chulsu juga sangat kuat. Ada satu hari di mana Chulsu tertimpa besi besar sewaktu melindungi Suni dan adiknya. Dia tak terluka sama sekali. Dan hal ini membuat mereka menjadi terheran-heran. Makin lama, Suni makin berubah menjadi lebih ceria. Ia juga mau bergaul dengan anak-anak sekitar. Karena sering menghabiskan waktu bersama Chulsu, Suni mulai gelisah memikirkan suatu saat nanti Chulsu akan pergi. Pada suatu malam, Jitae menyetir dalam keadaan mabuk. Dia pun menabrak kandang kambing sehingga rombongan kambing lepas. Setelah Jitae kabur, Chulsu kebetulan berada di sana menggendong seekor kambing yang mati tertabrak, lalu menyerahkannya pada tuan pemilik rumah. Cerita berlanjut. Suni sedang menyanyikan sebuah lagu untuk Chulsu. Setelah lagu itu habis, Chulsu mendekat dan mengelus kepala Suni. Saat itu, tiba-tiba telepon berdering dan mengabarkan pada Suni bahwa sudah ada tempat yang menampung Chulsu. Suni langsung cepat-cepat menutup teleponnya, mengabaikan berita itu. Keakraban mereka pun semakin berlanjut. Suni tak lagi ragu menunjukkan sisi konyolnya sewaktu bersama Chulsu. Sayangnya, momen bersama mereka tidak berlangsung lama. Jitae tak senang pada Chulsu, dan suatu malam, ia memaksa Suni untuk ikut dengannya bermain bersama dengan temannya. Melihat Suni dipaksa dan terjatuh, tiba-tiba Chulsu berubah menjadi seekor serigala dan langsung menyerang mereka. Setelah itu, Suni memilih untuk pura-pura tidak tahu tentang kejadian itu dan bersikeras tidak ada yang aneh pada Chulsu. Jitae makin tak senang dan berusaha mengusir Chulsu dengan berbagai cara. Ia melapor pada polisi, mengatakan bahwa Chulsu itu berbahaya, namun polisi pun tak meresponnya. Kemudian Jitae pun memanfaatkan posisinya sebagai pemilik rumah dan memerintahkan agar Chulsu tinggal di gudang samping rumah dan tak boleh keluar bermain. 저런 괴물을 데려와가지고 아니 우리가 왜 이렇게 싸워야 돼? 저 혹시 내가 시끄럽게 하고 싶... Jitae pun tak sengaja membaca sebuah surat yang berisi kebenaran Chulsu. Ia pun datang menemui Profesor Kang, sang pemilik surat. 박종도 박사라고 아세요? Adegan berlanjut. Suni menunggu kesempatan untuk bisa masuk ke ruangan Chulsu. Ketika ibunya pergi dan tak ada lagi yang menjaga, Suni langsung masuk dan memberikan sebuah buku pada Chulsu. Dahulu, buku itu selalu dibacakan ayahnya untuknya. Suni pun meminta Chulsu belajar bahasa
agar dapat membacakan cerita itu padanya kelak. Kemudian mereka keluar bermain. Waktu sedang lomba lari, paru-paru Suni tiba-tiba melemah, sehingga ia pingsan. Chulsu menggendongnya ke sana kemari untuk mencari pertolongan, tapi sayangnya tidak ada siapapun saat itu. Ia pun lalu membawa Suni ke dalam hutan. Sejak insiden itu, Chulsu dicurigai berbahaya, sehingga kembali dikurung di ruangannya. Kali ini ia dijaga ketat dan pasangkan jerat pada lehernya. Profesor Kang yang tempo hari dikunjungi Jitae, lalu datang dan menjelaskan mengenai Chulsu kepada sang ibu. Jadi Chulsu itu adalah manusia setengah serigala. Ia adalah hasil eksperimen di zaman perang dulu. Pihak pemerintah juga ikut-ikutan mengawasinya beberapa waktu untuk mengamati apakah ia berbahaya atau tidak. Jika terbukti berbahaya, maka ia akan dibunuh supaya tidak menimbulkan skandal bagi mereka. Keesokan harinya, Suni khawatir dengan Chulsu dan mengunjunginya sebentar. Ia berpesan pada Chulsu untuk rajin belajar, lalu pergi. Ketika Chulsu mau mengejar Suni, beberapa orang mengarahkan senapan padanya, sehingga Suni pun menyuruh Chulsu untuk menunggu. Chulsu patuh dan belajar dengan tenang, sementara Suni dan sang ibu pergi berobat ke dokter. Cerita berlanjut. Chulsu memeluk Suni yang mendatang mengunjunginya. Mereka mengamati melalui CCTV dan menyimpulkan bahwa Chulsu tidak berbahaya dan bisa belajar, sehingga tak perlu untuk membunuhnya. Tapi, Jitae si orang sirik ini tidak senang dengan keputusan itu dan kembali menfitnah Chulsu. Ia memanfaatkan kesalahannya dan mengatakan telah melihat Chulsu menyakiti kambing yang sempat kabur beberapa waktu lalu. Setelah perdebatan yang cukup besar, pria pemilik kambing mengetahui Jitae itu berbohong. Ia pun datang menemui Jitae di malam hari dan menyuruhnya untuk jujur dan mengaku. Jitae tak terima, lalu memukul kepala sang pria dari belakang. Di sisi lain, Suni sudah mulai terpengaruh dengan sekitar dan ikut mencurigai Chulsu. Ia mulai memandang Chulsu dengan takut. Setelah Jitae membunuh sang pria, ia membobol masuk ke ruangan Chulsu. Karena sedang mati listrik, CCTV mati dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memprovokasi Chulsu. Sewaktu lampau hidup, Chulsu sudah hilang dari tempatnya. Sementara Jitae si muka dua langsung gercep memimpin rombongan untuk mencari Chulsu. Ternyata Chulsu sedang berada di rumah pria pemilik kambing. Ia pun dikeroyok oleh rombongan orang-orang bersenjata yang siap untuk menembaknya. Saat itu Suni maju untuk berbicara dengannya. Jitae pun makin emosi dan merebut senapan untuk menembak Chulsu. Suni berusaha melindungi tembakan Jitae dari Chulsu, sehingga Jitae frustasi dan menembak senapan ke sembarang arah. Melihat Suni yang jatuh dan ditendang oleh Jitae, Chulsu langsung berubah menjadi seekor serigala. Ia menyerang Jitae dengan brutal, sehingga semua orang menatapnya dengan tatapan kesal. Setelah itu, Chulsu melarikan diri sambil menggendong Suni. Ia membawa Suni ke tempat yang jauh dalam hutan. Wujud Chulsu pun telah berubah menjadi seorang manusia lagi. Waktu itu, Suni mengatakan ia tak apa-apa. Ia tak peduli meskipun Chulsu adalah manusia yang setengah serigala. Dan kemudian mereka pun terlelap di hutan pada malam itu. Keesokan harinya, Suni terbangun, mendengar suara orang-orang yang sedang mencarinya. Ia mengusir Chulsu dengan paksa dan mengeluarkan kata-kata sadis supaya Chulsu bisa pergi meninggalkannya dan selamat. Ia tidak mau Chulsu mati karena mengikutinya. Chulsu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata, dan ia mengatakan pada Suni, "Jangan pergi." Dengan langkah yang berat, Suni meninggalkan Chulsu yang sedang menangis. Suni kembali sendirian dan berbohong pada mereka bahwa ia kehilangan Chulsu. Pihak pemerintah akhirnya berhenti mencari Chulsu. Sejak insiden itu, Suni sekeluarga pindah rumah, dan sebelum pergi, Suni meninggalkan pesan untuk Chulsu. Kembali ke masa kini, nenek Suni menginap di rumah itu untuk sehari. Karena tak bisa tidur, ia pergi ke gudang tempat Chulsu dikurung dahulu. Tak disangka, Chulsu ada di dalam, dengan wajah yang masih sama. Ya, namanya juga manusia jadi-jadian setengah serigala, jadi nggak bisa menua mukanya. Chulsu lalu mengembalikan surat yang pernah Suni tulis untuknya. Ternyata, Suni meminta Chulsu untuk menunggunya kembali. Chulsu lalu meminta Suni memainkan gitar
dan mengelus rambutnya seperti yang dahulu sering ia lakukan. Wajah Suni lalu berubah, seolah-olah kembali muda dan mereka berpelukan. Suni meminta maaf telah membuatnya menunggu begitu lama, dan mengatakan saat ini ia telah berubah menjadi seorang nenek-nenek. Kemudian Chulsu mengatakan Suni tidak berubah sedikit pun. Dan malam itu pun, Chulsu membacakan cerita untuk Suni hingga ia tidur terlelap. Keesokan harinya, di perjalanan pulang bersama cucunya bercerita kalau semalam ada orang yang menatapnya sewaktu ia sedang telepon. Sang nenek pun memutuskan untuk tidak jadi menjual rumah itu, karena Chulsu masih hidup di sana. Dan film pun tamat. Wah, gimana? Seru nggak nih ceritanya? Jadi, pelajaran berharga yang bisa kita dapat dari cerita ini, yaitu kesetiaan. Nah, kira-kira dia setia nggak sama kamu? Lihat deh, betapa setianya Chulsu menunggu Suni, satu-satunya wanita di hidupnya. Bikin baper kan? Oh iya, menurut kalian cerita ini happy ending atau sad ending ya? Coba ketik alasan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian dari saya, see you guys in the next video. Bye-bye.